Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fosforilasi oksidatif berlangsung di kristal mitokondria. Prosesnya terdiri dari rantai transport elektron dan kemoosmosis. Rantai transport elektron merupakan sekumpulan molekul yang tertanam di dalam membran dalam mitokondria. Pada sel prokariotik, molekul-molekul tersebut terdapat di membran plasma. Pelipatan-pelipatan membran dalam membentuk kristal meningkatkan luas permukaannya, sehingga menyediakan ruang untuk ribuan rantai transport elektron dalam setiap mitokondria. Rantai transport elektron terdiri dari 4 kompleks multiprotein, yaitu kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Serta ada ubiquinon atau koenzim G sebagai penghubung elektron kompleks 1 ke kompleks 2. Molekul hidrofobik kecil ini merupakan satu-satunya rantai transport elektron yang bukan merupakan protein. Ada juga sitokrom C yang bebas bergerak dari kompleks 3 ke kompleks 4 dan sebaliknya. Di dalam kompleks 1 terdapat flavin mononukleotida dan protein besi sulfur. Dalam kompleks 2 terdapat FAD dan juga FES. Di dalam kompleks 3 terdapat sitokrom B, protein besi sulfur, dan sitokrom C1. Dan di dalam kompleks 4 terdapat sitokrom A dan terakhir sitokrom A3. Selanjutnya, kemosintesis dijalankan oleh kompleks protein atau disebut dengan enzim ATP sintase. Sekarang mari kita pelajari bagaimana fosforilasi oksidatif ini mampu mengubah NADH dan FADH2 menjadi ATP. NADH dan FADH2 merupakan molekul pembawa elektron berenergi tinggi. Energi yang dilepaskan digunakan untuk memompa ion hidrogen dan memberikan tenaga bagi sintesis ATP. NADH membawa 2 elektron yang selanjutnya ditangkap oleh FMN yang ada di kompleks 1. Melalui reaksi redoks berikutnya, elektron diteruskan ke FES. Transfer elektron ini mengakibatkan ion H+ di matriks bisa terpompa menyeberangi membran menuju ruang antarmembran. FES kini kemudian meneruskan elektron ke senyawa ubiquinon atau koenzim G. Ubiquinon bergerak dari kompleks 1 menuju kompleks 2 dengan membawa 2 elektron. Di kompleks 2, elektron ditangkap oleh sitokrom B dan ubiquinon bergerak kembali ke kompleks 1 atau kompleks 2 untuk mengambil elektron lagi. Elektron dari sitokrom B ditransfer ke FES, kemudian ke sitokrom C1. Transfer elektron ini juga mengakibatkan terjadinya pergerakan ion hidrogen dari matriks menuju ke ruang antar sel. Selanjutnya, elektron dari sitokrom C1 diangkut oleh sitokrom C dari kompleks 3 menuju ke kompleks 4. Setelah sampai di kompleks 4, elektron diterima oleh sitokrom A. Sitokrom C kembali lagi ke kompleks 3 untuk mengambil elektron yang lain. Selanjutnya, sitokrom A mentransfer elektron ke sitokrom A3. Ini juga mengakibatkan ion H+ bergerak menyeberangi membran dari matriks menuju ke ruang antarmembran. Sitokrom A3 selanjutnya meneruskan elektronnya ke oksigen. Masing-masing ion oksigen juga mengambil sepasang ion hidrogen dari matriks untuk membentuk air. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa oksigen adalah sebagai penerima elektron terakhir. Selanjutnya, ion hidrogen yang sudah dipompa ke ruang antarmembran bergerak menuruni gradien konsentrasi melewati ATP sintase. Aliran hidrogen memberikan tenaga bagi ATP sintase untuk bergerak memutar. Gerakan memutar tersebut dimanfaatkan untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP.
Sama halnya dengan ion hidrogen dari kompleks 1, ion hidrogen dari kompleks 3 dan kompleks 4 juga mengalir menggerakkan ATP sintase sehingga terjadi fosforilasi ADP membentuk ATP. Dengan demikian, fosforilasi oksidatif satu molekul NADH menghasilkan sekitar 3 ATP. Berbeda dengan NADH, dua elektron yang dibawa oleh FADH2 memasuki rantai transport elektron melalui kompleks 2 dan ditangkap FAD di dalam kompleks. Selanjutnya elektron ditransfer ke FeS. Pada kompleks ini tidak menyebabkan terjadinya pergerakan ion H+ melewati membran. Selanjutnya elektron dibawa oleh ubiquinonon menuju ke kompleks 3 dan diterima oleh sitokrom B. Dari sitokrom B, elektron ditransfer ke FeS dan kemudian ke sitokrom C1. Transfer elektron ini mengakibatkan ion hidrogen bergerak menyeberangi membran. Selanjutnya sitokrom C bergerak mengangkut elektron dari kompleks 3 ke kompleks 4. Di kompleks 4, elektron diterima oleh sitokrom A. Dari sitokrom A, elektron ditransfer ke sitokrom A3, disertai dengan pergerakan ion hidrogen menuju ke ruang antarmembran. Elektron dari sitokrom A3 ditangkap oleh penerima elektron terakhir yaitu oksigen, dan masing-masing atom oksigen juga mengambil sepasang ion hidrogen membentuk air. Atom oksigen di sini direpresentasikan sebagai setengah O2 untuk menekankan bahwa rantai transport elektron mereduksi oksigen molekuler, O2 bukan oksigen individual. Selanjutnya, ion hidrogen dari kompleks 3 bergerak menuruni gradien konsentrasi melewati ATP sintase, sehingga menggerakkan ATP sintase untuk berputar dan menghasilkan ATP dari fosforilasi ADP. Begitu juga ion hidrogen dari kompleks 4 bergerak menuruni gradien konsentrasi melewati ATP sintase, menggerakkannya, dan dari gerakan tersebut mampu memfosforilasi ADP membentuk ATP. Dengan demikian, fosforilasi oksidatif mampu menghasilkan 2 ATP dari satu molekul FADH2. Jika tahap sebelum fosforilasi oksidatif dihasilkan 10 NADH dan 2 FADH2, maka saat memasuki tahap fosforilasi oksidatif akan dihasilkan 6 H2O dan 34 ATP. Demikian, apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.